aku lihat arahnya memang sudah sangat nyaman sih sama kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni, dan tema readingku kali ini adalah apakah dia serius atau tidak. Jadi reading ini buat kamu yang sedang dekat dengan seseorang dan kamu ingin tahu apakah dia akan menyeriusi hubungan ini bersama dengan kamu, atau ini juga bisa buat teman-teman yang sudah pacaran dan ingin tahu apakah pasangan kamu ini memang serius menuju pernikahan atau main-main aja. Oke? Dan seperti biasa aku akan mengingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif dari banyak orang, bisa resonate di kamu, bisa juga tidak. Kalau kamu ingin reading yang lebih private hanya untuk kamu saja, silahkan menghubungi nomor WhatsApp ini untuk private reading bersama dengan aku. Oke, dan sekarang kita akan mulai aja untuk melihat dia serius atau tidak. Ada King of Pentacles, ada Ace of Cups, ada Page of Pentacles, ada Ace of Cups. Aku mulai dari 4 kartu dulu ya. Kalau aku lihat di sini sebenarnya dia sudah memikirkan hal-hal yang berhubungan tentang komitmen memang. Jadi dia sudah ada di fase dimana dia mengerti bahwa mungkin di sini kamu pihak yang lebih aktif untuk menanyakan, jadi gimana, kamu serius nggak dengan hubungan kita, entah itu dengan ngomong langsung atau dengan kode-kode. Tapi aku lihat di sini dia serius kok. Dia adalah raja yang sedang membawa pentacles. Pentacles di sini nggak hanya bercerita mengenai keuangan doang ya, tapi lebih kepada komitmen, kestabilan, bagaimana dia sudah sangat nyaman sama kamu buat ngobrol mengenai apapun. Dan juga di sini kalau memang dia dalam proses untuk mengembangkan karirnya, untuk bagus di pekerjaan atau bisnisnya, dia berharap kamu mengerti untuk menuju ke level yang lebih tinggi lagi, terutama kalau di sini untuk kamu yang menunggu pernikahan. Selain komitmen, uang juga penting kan, tabungan, kesiapan, karir seperti itu. Maka dia juga berharap bahwa selain kamu sudah mendorong dia untuk serius, dia juga butuh waktu untuk benar-benar yakin dulu apakah dia akan segera menikahi kamu atau jadian sama kamu kalau misalnya dia udah yakin dengan komitmen dan keuangan yang dia punya. Kayak gitu di sini aku lihat. Dan sebenarnya aku rasa dia udah punya kedewasaan yang sangat bagus di pola pikirnya ya, terutama ketika kamu dan dia lagi ada masalah dan sebagainya, dia sebenarnya udah ada kepikiran untuk hubungan yang memang lebih serius sama kamu. Ada Ace of Cups di sini. Dia sedang berjalan sih, sedang benar-benar bertanya kepada diri sendiri, apakah iya benar aku akan bersama dengan kamu, apakah nanti aku benar-benar yakin kalau aku udah komit, maka dia akan komit bersama kamu. Jadi dia ini tipe yang memang mungkin butuh pengenalan yang lebih lama sebelum jadian sama kamu, atau mungkin butuh waktu yang lebih panjang untuk pacaran dan mengenal kamu lebih dalam sebelum dia mantap memutuskan untuk menikah dengan kamu. Kenapa? Dia tipe yang kalau udah komit satu aja gitu, serius di sana, fokus di sana. Makanya di sini dia ingin menemukan dulu apakah benar-benar akan bersama dengan kamu, apakah dia benar-benar akan serius, akan komit di sana, terutama kalau ini sudah menuju ke pernikahan ya. Jadi memang nggak semudah itu. Kalau di sini aku lihat dia sedang berproses sih, terutama move on dari sesuatu yang lama menuju kamu yang baru. Ya, di sini macam-macam move onnya, mulai dari move on tentang mantan-mantannya, move on tentang segala kepahitan hidupnya, berusaha untuk healing supaya persiapan jadian atau pernikahan dengan kamu ini akan lebih mantap ke depannya, seperti itu. Jadi adanya pergerakan di sini. Kemudian ada Page of Pentacles. Kalau misalnya dia di sini masih berjuang di hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, karir, bisnis gitu ya, dia sepertinya memang masih butuh waktu. Dan mungkin di sini ada pihak-pihak yang masih meragukan dia, entah ini kamu atau mungkin keluarga kamu, karena menganggapnya bapak dan ibu ini pinginnya punya mantu yang pekerjaannya demikian, yang gajinya sudah sekian. Nah, kamu sudah punya bekal itu enggak, atau kamu sudah sampai di level itu enggak, kayak gitu. Ada sebagian yang mungkin orang tua kamu, terutama yang dianya ini udah kenal orang tua kamu, keluarga kamu, ada sedikit tekanan lah di sini kelihatannya. Tapi aku lihat justru permintaan ini atau harapan dari kamu atau orang tua kamu ini membuat dia, iya, aku sekarang mungkin masih belum seberpengalaman orang-orang sukses dan kaya di luar sana, tapi aku akan berusaha. Aku akan mencoba untuk
bener-bener serius di karirnya dia, keuangan, ya juga komitmennya bersama dengan kamu. Cuma di sini karena ada page yang mana ini adalah energinya anak kecil, anak-anak remaja gitu ya maksudku. Ya mungkin dia kadang masih kadang iya, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak gitu lah. Tapi sebenarnya dia akan sampai pada titik dimana dia akan serius sama kamu. Jadi tergantung. Orang seperti ini biasanya nggak bisa dipaksa. Jadi keinginan untuk komitmen itu harus benar-benar muncul dari hatinya. Karena sekali lagi dia tipe yang sekalinya dia komit, dia akan fokus di sana kayak gitu. Nggak mau main-main. Makanya sebelum dia komit, dia benar-benar harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa memang kamulah orang yang paling tepat buat dia untuk jadian, untuk menikah terutama di sini. Dan sebetulnya aku lihat arahnya memang sudah sangat nyaman sih sama kamu. Kalaupun sebelumnya dia lebih pakai logika, kedepannya aku lihat dia akan lebih pakai intuisi, lebih mendengar kata hatinya. Dia udah sangat nyaman sama kamu, ada banyak kedamaian yang dia rasakan bersama dengan kamu, pertumbuhan ke arah yang lebih baik. Dia menjadi versi terbaik dirinya tanpa harus kamu paksa, tanpa harus kamu kejar-kejar niatnya kayak gitu di sini. Jadi aku lihat arahnya ke arah yang positif. Dan karena ini kartu as ya, ace, maka di sini sebuah permulaan yang baru. Jadi kalaupun memang kamu di sini ingin sekali menanyakan keseriusan dia, diobrolin aja. Aku lihat dia bisa kok diajak ngobrol. Dan pada apapun alasan yang dia kemukakan, kejujuran yang dia sampaikan kepada kamu, tarik nafas dulu, jangan langsung emosi, jangan langsung marah-marah, dengerin aja. Apa ketakutan dia kalau memang dia masih harus berjuang menuntaskan segala hal yang menuntut energi move on dari dia. Seperti itu di sini. Tapi so far dia nyaman kok sama kamu. Dia siap untuk membuat hubungan bersama dengan kamu ini lebih nyaman karena ada 2 pentacles di sini, apalagi ada king of pentacles. Kemudian aku akan lihat lagi. Ada page of wands. Ini dari sisinya kamu ya. Page of wands, 2 of cups, the hangman, ada queen of wands. Oke. Kalau di sini yang bisa aku lihat sebenarnya kamu kelihatannya pihak yang paling ingin sekali hubungan ini benar-benar sampai ke, pertama ingin segera statusnya jelas gitu ya, pacaran. Yang kedua mungkin kamu juga sudah dikejar-kejar dengan pertanyaan kapan nikah, udah lama pacaran dan sebagainya. Mungkin ini yang menjadi pemikiran terbesarnya kamu sekarang. Dan aku rasa ya wajar lah ya, ingin sebuah kepastian dalam hubungan, nggak mau dalam hubungan yang nggak jelas arahnya kemana. Ya nggak apa-apa ya, cuma di sini memang yang ingin ku katakan, jangan memaksakan sesuatu yang pasangan kamu ini belum siap. Mungkin dari kamu sudah siap. Aku udah sangat siap kak, keluargaku juga udah ngasih restu, aku udah belajar mengenai pernikahan misalnya, aku udah belajar mengenai parenting, kalau someday aku bener-bener akan jadi orang tua bersama dengan dia. Iya, itu di sisi kamu. Bagaimana di sisi dia? Coba diobrolin dulu. Karena mungkin di sini ada beberapa hal yang mungkin dia belum sepenuhnya terbuka sama kamu mengenai sesuatu yang harus dia usahakan untuk selesai, untuk move on. Maka di sini coba tanyakan, kenapa? Apakah kamu ada ketakutan mengenai komitmen? Apakah kamu masih butuh waktu? Apakah kamu memang merasa belum siap secara finansial kayak gitu dan sebagainya lah di sini? Atau mungkin ada sesuatu mengenai keluargaku yang kamunya nggak nyaman misalnya. Ya, kalau emang udah hubungan kamu dan dia sudah sejauh dan sedalam itu, tanyain aja. Tapi so far sih aku lihat kamu damai ya sama dia. Lebih banyak bahagia yang kamu rasakan bersama dengan dia. Walaupun adalah berantem-berantemnya, tapi aku lihat lebih banyak damai dan bahagia yang kamu rasa. Pun hal yang sama dirasakan oleh dia. Jadi itu ya. Jadi kamunya bener-bener ingin hubungan yang terikat, tapi dianya di sini aku lihat sih nyaman. Cuma bener-bener ingin pasti dulu. Ada page of wands. Kamu lagi curious, lagi bener-bener penasaran lah di sini. Jadi sebenarnya dia ini serius nggak sih kak? Serius, arahnya ke arah yang serius. Cuma memang sekali lagi jangan memaksakan sesuatu yang kamu rasa itu baik. Memang sih pacaran atau status hubungan yang jelas ataupun juga menikah adalah sesuatu yang baik. Cuma sesuatu yang baik juga harus didatangi ya dengan kesadaran dan juga kemauan. Nggak bisa dipaksakan, karena di sini aku lihat sebenarnya iya kamu udah siap sih di sini. Terutama kalau di sini yang datang ke aku banyaknya cewek sih, memang kelihatannya kamu udah siap di sini. Kamu udah siap dengan segala hal tentang ya cinta, romantisme dan yang seperti itu. Cuma ya jangan memaksakan kalau pasangan kamu emang ada sebuah alasan yang dia belum siap. Jadi mohon pengertiannya dan coba dikompromikan lah, diobrolin dulu enaknya gimana. Karena Queen of Wands ini dia sosok yang sangat
sangat pekerja keras ya. Mungkin di sini kamu ngerasa aku sudah bekerja keras untuk hubungan ini, awas aja kalau misalnya nggak sampai kita jadian atau menikah, awas aja gitu. Jadi di sini mungkin kamu sering kali menanyakan kepada dia, dan mungkin juga kamu di sini ngerasanya biasa aja, tapi mungkin ada energi memaksa dari kamu yang bikin dia agak-agak frustrasi gitu ya, menghadapi kapan kita menikah atau jadi kita kapan jadian misalnya. Boleh sih kamu menanyakan, tapi juga jangan terlalu nge-push lah di sini, terutama kalau kamu udah tahu ada sesuatu tentang dia yang harus dia yakini dulu, harus dia tuntaskan dulu lebih tepatnya. Maka di sini kamu diminta untuk lebih sabar memang. The Hangman melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas, terutama dari perspektifnya dia. Kalau selama ini kamu belum pernah menanyakan kenyamanan dia bersama kamu, ada nggak hal-hal tentang aku yang membuat kamu nggak nyaman? Ada nggak hal-hal tentang pergaulan aku barangkali, atau mungkin keluarga aku yang membuat kamu masih harus berpikir panjang mengenai hubungan kita ke depannya? Jadi meskipun mungkin kamu di sini terbantu dengan tarot reading ya, dengan siapapun, tapi alangkah lebih bijaknya kalau misalnya kamu nanya langsung kepada dia di saat mood kamu lagi enak, mood dia lagi enak, suasananya lagi enak gitu ya, mungkin di kafe sambil minum kopi, sambil minum teh cantik sore-sore, ngobrol aja santai sama dia kayak gitu, sehingga kamu ngerti apa sih hal-hal yang membuat dia belum sesiap itu, apa sih yang bisa kamu bantu untuk dia berproses lah di sini. Jadi gitu. Jadi sekali lagi dia melihat ada banyak kebaikan di kamu luar biasa di matanya. Cuma jangan terlalu nge-push sesuatu yang, karena gini ya, hubungan cinta tuh aku sering bilang harus seimbang. Dianya siap, kamunya siap tuh baru sama-sama enak. Tapi kalau misalnya di sini kamunya siap, dianya terpaksa harus jadian bahkan menikah sama kamu, ya takutnya nanti kamunya kecewa gitu loh di sini. Gitu. Jadi pastikan dua-duanya siap dalam kesadaran penuh untuk sebuah komitmen, terutama untuk komitmen sebesar pernikahan ya. Aku akan ambil beberapa kartu di sini. Ada kapak ya mengenai break up, perpisahan, tapi aku sebenarnya lebih melihat kartu ini pada rasa takut untuk ditinggalkan, takut perpisahan, takut putus. Ini bisa dari sisi kamu atau dari sisi dia. Mungkin di sini kamu agak-agak memaksa atau mungkin agak-agak nge-push dia, mendorong dia karena kamu takut, kan aku sudah effort lama untuk hubungan ini, masa putus, masa pisah, masa nggak sampai nikah, masa nggak sampai jadian. Dan mungkin dari sisi dia pun ada rasa takut untuk ditinggalkan, atau mungkin dia pernah punya pengalaman yang sangat pahit mengenai ditinggalkan. Entah ditinggalkan oleh orang tuanya, mungkin kalau dia datang dari keluarga yang broken home gitu ya. Seperti itu. Di sini juga hati-hati dengan metode atau siklus silent treatment antara kamu dan dia. Entah ini kamu, entah dia, entah kalian berdua. Hati-hati. Kalau selama ini kalian lagi berantem dan tiba-tiba satu pihak ini diam sampai berhari-hari, lebih dari 3 hari, ini bisa menjadi red flag sih. Harus jadi kehati-hatian buat kamu. Karena seharusnya kalau misalnya pasangan kamu emang serius sama kamu, memang sih ketika lagi berantem butuh waktu untuk meredakan emosi, betul. Tapi juga nggak sampai seminggu, sampai sebulan, sampai kamu udah nanya, kamu apa kabar? Nggak dibales-bales, telepon nggak pernah diangkat ya, why, ada apa gitu loh di sini. Jadi seharusnya sih bicara menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam hubungan. Sebelum menikah, apalagi setelah menikah. Maka di sini kalau komunikasinya masih belum bagus, perbaiki dulu pola komunikasinya. Kayak gitu ya, terutama kalau memang kamu menyadari, oh iya aku sering sekali mendiamkan pasanganku lebih dari 3 hari ketika berantem dan sebagainya. Aku pikir 3 hari itu waktu yang udah oke lah buat ngobrol, buat jujur. Iya sayang, aku marah sama kamu kemarin karena apa gitu. Iya sayang, aku kecewa sama kamu kemarin karena apa gitu loh. Jadi dengan mendiamkan, apalagi ya pokoknya nggak bagus lah silent treatment itu. Betul butuh waktu untuk meredakan emosi, tapi nggak sampai lebih dari 3 hari juga seharusnya ya. Ada perahu di sini mengenai pada akhirnya ini semua mengenai proses moving on ya. Jadi kalau memang salah satu pihak ini masih butuh waktu berproses ya untuk benar-benar yakin, maka berikan waktu buat dia dan kamunya bersabar selagi menunggu dia. Memang sih kamu nggak bisa menunggu selama-lamanya. Ya kamu kasih batas waktu lah, atau mungkin ya diobrolin sih intinya di sini. Pada akhirnya kamu akan sampai pada titik dimana isu serius dan tidaknya dia ini akan terselesaikan. Kamu akan menemukan jawabannya. Jadi ketika dia masih berlayar ya, masih menunggu untuk berlabuh, untuk benar-benar melabuhkan kapalnya di hatimu, ya kasih dia waktu. Tapi kalau kamu benar-benar sudah menunggu sekian lama dianya nggak berlabuh-labuh sama kamu, ya coba diobrolin.
apakah memang hubungannya masih bisa dilanjutkan ataukah gimana, kayak gitu ya. Karena sekali lagi ya cinta sih cinta, cuma aku juga mengerti kamu nggak bisa menunggu selama-lamanya kan. Nah, di sini memang sudah ada harapan yang besar mengenai penyatuan. Penyatuan ini bisa pacaran atau juga pernikahan. Jadi di sini ya sudah kamunya ngerasa nyaman, tapi coba tanyakan ke dia udah nyaman juga enggak. The runner. Di sini satu pihak bisa di kamu atau dia memang sudah sangat siap mengenai penyatuan seperti aku katakan tadi, tapi di satu pihak masih sangat takut akan komitmen. Ya, masih kadang ada sih pikiran untuk aku ingin menikah, ingin serius, tapi juga kadang dia masih mengedepankan egonya. Maka di sini coba kalau misalnya tanda-tanda itu ada, ego itu bisa dilihat dari bagaimana cara dia memperlakukan kamu ketika dia marah, terutama ketika dia lagi emosi, perlakuan dia gimana? Apakah silent treatment? Apakah mendiamkan kamu sampai berlama-lama, mengatakan hal-hal buruk tentang kamu, atau bahkan mungkin mukulin kamu? Coba dilihat. Karena hati-hati kalau seperti itu polanya. Dan lebih kepada dia lebih sering lari sih. Semakin kamu memaksa dia untuk sebuah penyatuan, apalagi di sini pernikahan, aku lihat dia semakin berlari. Maka tipe orang seperti ini memang harus didampingi oleh kamunya nggak bisa maksa, tapi tawarkan ke dia, apa yang bisa aku bantu supaya kamu bisa yakin, bisa lebih nyaman lagi dengan hubungan ini dan sebagainya. Karena yang bisa berubah adalah dia bisa memaksakan diri untuk menikahi kamu, tapi apakah dia akan berubah menjadi lebih baik? Belum tentu. Maka di sini coba sekali lagi diusahakan gimana ya, karena sekali lagi hubungan cinta tentang kamu dan dia, nggak bisa tentang kamu atau dia doang. Lalu di sini ada beberapa oracle ya, kita lihat. Sebentar, aku akan lihat beberapa. Iya, kamu sedang dealing atau sedang ada relationship, terutama buat kamu yang cewek-cewek ya. Di sini sedang ada hubungan cinta atau sedang dekat dengan seorang laki-laki yang punya complexion gelap, entah itu rambutnya, bola matanya, warna kulitnya. Jadi ya memang di sini ya udah jelas kamu lagi berpasangan dengan seseorang. Ada buket bunga di sini. Dia sebenarnya sayang banget sama kamu. Dia di sini romantis juga kelihatan orangnya ya. Jadi dia sangat mengagumi kamu, bisa aku lihat di sini. Dia sangat kagum, dia sangat bangga sama kamu. Dia sering kali memuji kamu di depan kamu ataupun di depan keluarganya kayak gitu. Cuma sekali lagi terpesona dengan kamu, dan harapan untuk serius berkomitmen itu kadang beda. Iya, dia sayang sama kamu, terpesona, tapi untuk yang berkomitmen tunggu dulu, kata dia. Aku bener-bener harus yakin dulu. Maka di sini kehadiran kamu dibutuhkan oleh dia ya. Seperti aku katakan tadi, gimana, apa yang bisa kamu usahakan untuk membuat dia yakin dan nyaman dengan hubungannya bersama dengan kamu. Aku lihat juga di sini adanya daun semanggi ya, daun semanggi berkelopak 4, yang mana ini menjadi salah satu budaya lama. Ini adalah tanda keberuntungan. Jadi mudah-mudahan aja dengan keluarnya oracle kartu yang ini bisa menjadi kabar baik di hubungan kamu, bahwa pada akhirnya dia menyadari arti penting hadirmu di hidupnya dia bisa melihat kamu di masa depannya, dan dia tergerak logika dan hatinya untuk benar-benar serius sama kamu, bener-bener datang ke kamu. Mau nggak kamu nikah sama aku? Mau nggak kamu jadian sama aku? Mau nggak kita membangun hubungan ini ke arah yang lebih serius lagi? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, aminin kalau memang teman-teman di sini sudah menunggu-nunggu masa ini. Cuma di sini ada satu kartu yang menjadi tanda kehati-hatian. Hati-hati dengan keegoisan, stubborn, ya egois ya, keras kepala lebih tepatnya. Jadi hati-hati dengan keras kepalanya. Mungkin di sini kamu, keras kepalanya kamu untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, tapi mungkin dia juga keras kepala, tunggu dulu, aku belum siap gitu loh di sini. Nah, di sini karena ada kewaspadaan, jadi hati-hati aja dengan sifat agresif dari kamu bisa, atau kamu mungkin melihat tanda-tanda agresif di dia, agresif yang merusak ya. Sekali lagi, bagaimana dia memperlakukan kamu ketika dia lagi marah, lagi sangat-sangat emosi itu seperti apa? Apakah dia cukup sabar, ataukah dia justru melakukan tindakan-tindakan yang membuat kamu sangat-sangat tidak nyaman? Atau sebaliknya di sini, coba tanya ke diri kamu, apakah selama ini kamu cukup agresif, terutama kalau kamunya lagi emosi ke dia? Apakah kamu langsung marah-marah, teriak-teriak, ngambek, lempar-lempar barang? Dan coba diresapi dulu, karena bisa jadi ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat dia belum seyakin itu untuk sebuah komitmen besar bersama dengan kamu.
Tapi mudah-mudahan aja ini kewaspadaan untuk sedikit orang lah. Mudah-mudahan aja lebih banyak kabar baiknya buat kamu ya. Begitu, dan aku akan lihat di sini pesan-pesan penting buat kamu ya. Ada physical touch di sini, sentuhan fisik. Mungkin, sangat mungkin ini adalah bahasa cintanya kamu atau bahasa cintanya pasangan kamu. Kalau ini bercerita mengenai love language, bahasa cinta, kamu sudah menemukan belum bahasa cintanya kamu tuh apa? Bahasa cintanya pasangan atau calon pasangan kamu nih apa? Karena setiap orang tuh unik, jadi bahasa cintanya beda-beda. Contohnya, kalau misalnya kamu lebih nyaman disentuh secara fisik, ya, dicium tangannya, dipeluk, dirangkul bahunya, buat kamu itu menambah energi cinta kamu sebagai bukti cinta dia kepada kamu. Tapi bisa jadi pasangan kamu punya bahasa cinta yang beda dari kamu, misalnya dia lebih terpowerful terisi energi cintanya oleh kamu kalau misalnya kamu lebih banyak waktu bersama dia, misalnya nemenin dia curhat, nemenin dia menyelesaikan tugasnya, nemenin dia sekedar ngopi-ngopi ngobrol santai sore-sore gitu loh. Jadi coba temukan bahasa cinta kamu dan dia, karena dengan kamu ngerti bahasa cinta masing-masing lebih enak, terutama kalau memang bahasa cintanya beda antara kamu dan dia. Jadi coba sih itu dipahami lagi. Kalau kamu masih bingung, kamu googling aja, ada banyak kali situs yang membahas love language. Ada tesnya di sana, kamu bisa ikut kuisnya bersama dengan pasangan kamu atau calon pasangan kamu mengenai bahasa cinta. Tapi yang pasti aku lihat dia emang sayang banget sama kamu. Dia sangat memuja kamu. Dari admirer itu adalah pengagum ya, pengagumnya kamu, dia pengagumnya kamu. Sekali lagi kagum dengan komitmen itu jauh, jadi kagum iya, tapi ya kamu menunggu komitmennya dia kan. Jadi tungguin aja dan bantulah dia. Ada ask for help, mintalah bantuan. Di sini kalau memang kamu butuh bantuan seseorang untuk membangkitkan semangatnya dia buat serius, coba kamu tanyakan. Misalnya kalau misalnya kamu udah deket dengan keluarganya, coba tanya ke keluarganya, mungkin ke kakaknya, pasangan kamu ini masa kecilnya seperti apa sih gitu. Jadi dengan kamu bertanya seperti itu, mungkin kamu bisa mendapatkan clue-clue lah apa yang sudah dia lewati, apa yang dia khawatirkan. Karena kadang trauma itu justru kebanyakan datang dari masa kecil. Bagaimana orang tua dia mendidik dia dulu, apakah selama sekolah dia pernah dibully, dan yang seperti itu. Jadi jangan merasa terbebani sendirian. Mungkin kamu juga butuh curhat ke teman kamu, sahabat kamu, atau di sini yang paling enak buat dicurhatin ya Tuhan gitu loh. Jadi nggak ada salahnya kamu curhat ke Tuhan. Tuhan, kalau memang dia ini jodoh terbaiknya saya, tolong dipermudah jalannya. Tapi kalau memang dia bukan yang terbaik buat saya, tolong pisahin aja gitu, dan temukanlah kepada saya jodoh sejatinya saya gitu. Biasanya sih akan langsung bekerja sih kekuatan doa seperti ini. Entah kamu memang nanti akan dipermudah jalannya, atau justru kamu akan menemukan banyak fakta yang membuat kamu, oh ya sudah, sepertinya memang kami berdua tidak berjodoh kayak gitu. Itu sih, kalau butuh support jangan diem aja. Ada banyak orang yang akan membantu kamu di sini. The union of heart. Jadi koneksi cinta yang agak sulit buat dijelaskan, tapi kamu merasakan koneksi yang kuat ini bersama dia. Meskipun kamu lagi galau, lagi bingung, tapi kamu merasakan ada koneksi yang sangat besar antara kamu dan dia. Dan sekali lagi, union of heart, penyatuan hati. Sesuatu yang berhubungan dengan hati dan intuisi, ya tadi ada Ace of Cups, nggak bisa dipaksa. Jadi emang harus dari dia sendiri yang benar-benar siap, harus dari sisi kamunya juga yang harus benar-benar siap, tanpa paksaan, tanpa ancaman, tanpa yang seperti itulah. Jadi benar-benar harus natural, alami, datang dari hati. Baru setelah itu akan nyaman, bertumbuh bersama. Jadi kamu dan dia kalau memang sama-sama udah sepakat nih hatinya, tanpa paksaan, tulus ya, dengan kisah ini ingin bertumbuh bersama, aku lihat kamu dan dia akan bertumbuh sih, menjadi pasangan yang lebih indah, yang mana yang bahagia nggak cuma kamu dan dia, tapi ada banyak orang yang terberkahi dengan koneksi kamu dan dia ini. Makanya sekali lagi, jangan dipaksa seperti lagu itu ya, jangan dipaksa kalau memang belum waktunya. Tapi kamu bisa hadir untuk membantu dia. Dan aku akan lihat beberapa charm di sini ya. Ini bisa jadi zodiak kamu atau zodiaknya dia ya. Ada Capricorn, Cancer, Leo, Gemini, Libra, Taurus, Aquarius.
Kemudian ini ada unsur nama, bisa unsur nama kamu atau unsur namanya dia. Ada U, P, W, F, A, L, O, I, M, dan N. Kemudian ini adalah tanggal-tanggal atau angka penting yang akan menghubungkan kamu dan dia. 19, 21, 9, 15, 6, 31, 7, 27, 3, dan 1. Kemudian aku akan ambil beberapa detail mengenai dia ya. Semoga cocok dengan calon pasangan kamu atau pasangan kamu sekarang. Dia orangnya enak buat diajak bercanda ya. Dia mungkin sering bercanda, sering ada humor-humor gitu loh kalau sama kamu. Jadi ya hubungannya serius tapi dia juga enak buat diajak cerita apapun, dan dia tipe orang yang gampang buat diajak bercanda. Dan di sini ada dua. Pertama, dia bisa aja punya bidang pekerjaan yang berhubungan dengan keamanan negara, keamanan kota, pokoknya yang berhubungan dengan keamanan di sini, entah polisi, tentara, detektif, ya pokoknya yang berhubungan dengan keamanan lah. Lalu di sini sangat mungkin bidang kuliah atau bidang pekerjaan dia berhubungan, atau ini hobinya dia berhubungan dengan seni lukis, gambar, atau mungkin gambar komik, desain grafis, entah di media kanvas, buku, digital juga bisa. Jadi kayak gitu, dia kalau disuruh gambar, gambarnya bagus ya. Di sini ada pesawat terbang yang menandakan ada kemungkinannya di sini kamu dan dia apakah sedang menghadapi fase hubungan LDR, atau mungkin pertemuannya memang harus pakai pesawat, atau dia sekarang lagi tugas dinas di negara lain, kota lain, seperti itu juga bisa. Atau bidang pekerjaan dia berhubungan dengan pesawat terbang. Tiba-tiba ada suara petir. Kemudian di sini ada kemungkinan juga orang ini bekerja di sektor pemerintahan, entah dia pegawai negeri sipil atau mungkin kerja di kementerian, BUMN, pokoknya di sini yang pemerintahan lah ya. Kemudian ini juga sangat mungkin dia bekerja di bidang transportasi, entah sebagai driver atau mungkin di perusahaannya. Pokoknya di sini bidang pekerjaan yang berhubungan dengan transportasi, entah jalur darat, air, udara gitu bisa. Lalu di sini dia juga ada kemungkinan gemar olahraga ya, olahraga apapun, renang, lari, jogging, sepeda, tenis, basket gitu. Kemudian dia juga sangat suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan otomotif ya, atau bidang pekerjaan dia berhubungan dengan otomotif, mesin, seperti itu. Entah di sini dia emang suka melihat motor-motor lama, Vespa, mobil-mobil kuno gitu, atau dia memang ada harapan suatu saat nanti kalau sudah kaya raya ingin mengoleksi mobil, motor gitu. Aku lihat dia juga penggemar teh ya. Dia di sini orang yang mungkin dia punya keluarga yang tradisinya kalau pagi bangun minum teh, atau mungkin sore-sore minum teh kayak gitu. Dan aku akan ambil satu kartu terakhir. Dia orangnya suka makan, nggak susah makan. Mungkin juga kamu dan dia sama-sama suka wisata kuliner, mencoba berbagai makanan baru, explore daerah-daerah yang punya kuliner enak kayak gitu. Jadi itu yang bisa aku reading mengenai dia. Semoga ini bisa membantu kamu, memberi sebuah perspektif yang baru dan berbeda. Semoga ada banyak juga kebahagiaan yang kamu rasakan bersama dengan dia. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.